Halo guys, kembali lagi ke channel YouTube Arta Pro. Kali ini bersama gua Dewa Gesetrawan dan Gua Wayan Artawan, sering dipanggil Arta. nah kali ini giliran gua nih yang nanya-nanya gimana kehidupan si Wayan. Yang pertama di sini kita akan bahas tentang kehidupan si Wayan Artawan tersebut. Oke, gua mau nanya nih bro, bagaimana sih kehidupan lo sebelum terjun ke dunia fotografi itu? Gua mau tahu gitu maksudnya. Sebelum gua terjun ke dunia fotografi nih, gua lulus SMA tahun 2017 tuh. Nah, gua dulu sempat punya cita-cita menjadi seorang abdi negara lah dulu. Itu apa tuh? TNI, polisi, pramugara atau semacamnya? Tentara, bro. Oh, tentara. Pengalaman tentara nih, dulu pertama kali ikut tentara nih di mana sih? Maksudnya kisahnya tuh dari awal daftar di mana gitu. Tahun gua kan lulus 2017 tuh bulan 3 tuh. Nah, gua awal mula gua dapet tentara tuh 2017 akhir tuh kalau nggak salah September tuh. Gua daftar di Pangkalan Udara di Manggala tuh. Nah, di sana awal gua daftar dari sana. Pertama kali tuh gua daftar sampai 4 kali, cuy. Luar biasa ya pengorbanannya ya. Berarti di balik pendaftaran 4 kali itu, terus langkah selanjutnya itu gimana bro? Maksudnya dari 4 percobaan itu apakah berhasil atau gimana? Gua awalnya tuh di angkatan udara tuh gua gugur tuh nggak tahu gitu gua gugurnya tuh di mana gitu. Soalnya nggak ada suratnya itu nggak ada gitu loh. Gua gugur di mana gua nggak tahu. Jadinya gua nggak bisa memperbaiki dong di mana kesalahan gua. Nah, setelah itu gua coba lagi tuh daftar di Jakarta. Gua daftar di sana, katanya kan gua mau daftar secaba tuh kan, harus nunggu sampai awal Agustus kalau nggak salah tuh gua harus nunggu tuh. Nah, sedangkan gua kan KTP gua di Lampung tuh. Jadi kan otomatis pindah ke sana pindah KTP dong. Dan itu kita harus tetap setahun di sana. Jadi kan kalau pikir gua kan daripada gua tetap di sini setahun, mending gua nyoba di Lampung dulu kan. Nah, gua daftar di Lampung bulan 2018 tuh. 2018 tuh gua daftar angkatan darat. Nah, di sana gua udah ngelewatin kayak tes kesehatan, administrasi, jasmani, habis itu udah banyak lain lah tesnya kan. Nah, di sana gua digugurin tuh di Pantohir bro, di Pantohir daerah. Gua digugurin tuh di kesehatan, katanya gua ada penyakit apa sih dulu tuh polip, disuruh operasi itu gua tuh. Nah, setelah itu gua operasi kan. Setelah gua operasi, gua coba daftar polisi dulu tuh sebelum itu. Gua daftar polisi. Di sana gua udah udah cek up, udah nyiapin segala macam berkas yang harus disiapin. Habis itu ya gua gugurnya tuh di polisi itu gua karena di kesehatan tuh. Gua juga nggak paham kesehatannya tuh gugur gimana, gua juga kurang paham sih. Habis itu gua nyoba lagi daftar tentara 2018 akhir. Nah, 2018 akhir gua daftar angkatan darat lagi tuh. Angkatan darat lagi gua ikutin. Habis itu gua udah ngelewatin semua seleksi di Lampung. Gua kan Pantohir daerah masih di Lampung. Nah, gua lolos. Yang lolos tuh sekitar berapa ya? 60-an kalau nggak salah tuh. Berangkat gua ke Palembang. Nah, di Palembang dites lagi tapi nggak kayak di Lampung tesnya beda loh. Kalau di Palembang itu ada tes psikotes. Pokoknya lengkap lah tesnya di Palembang itu. Berarti itu udah semua, maksudnya segala persyaratan udah lo penuhin, dari tes kesehatan, tes kayak psikotes itu udah semua dilewatin ya. Berarti cuman masalahnya dari sana itu kesehatan itu maksudnya. Iya, itu waktu bulan 8 tuh. Kalau bulan 9 beda lagi gua. Terus bulan 9-nya gimana? Bulan 9 itu gua daftar itu di Palembang tuh gua tuh digugurin di psikotes. Psikotes. Iya, psikotes gua gugur di sana tuh. Berarti dari sekian uji coba lu itu berarti ya
untuk saat ini belum bisa lah yang lanjutin ke sana ya. Iya, tapi dulu sebelum 2017 tuh kan daftar angkatan darat tuh. Nah, katanya gue kan gugur tuh tanpa sebab tuh di Lampung kan. Nah, gue ada saudara di Jakarta, dia juga apa namanya panitia di sana. Nah, habis bapak gue kan nanya di sana tuh sama saudara gue. Ditanya sama saudara gue, nama gue, nomor waktu gue daftar itu. Nah, katanya ada di pusat. Tapi katanya digeser orang katanya gitu. Berarti adalah orang sana mungkin ya yang istilahnya ya ada pesaing-pesaing. Iya mungkin. Ya namanya apalagi kan dunia sekarang kan apalagi cari angkatan itu kan pasti ada lah. Iya. Ya salah itu mah hal wajar. Terus kalau untuk udah dicoba nih 4 kali kan, terus lo tahu udah keempat kalinya lo gagal juga, apa yang lo lakuin setelah udah mencoba hal itu gimana? Awalnya gue udah gimana ya, udah ditanya sih sama orang tua mau lanjut lagi ke Angkatan. daftar apa kuliah apa gimana gitu kan. Nah gue milih kuliah tuh, disuruh lah gue kuliahnya ke Bali sama orang tua gue kan. Oh, gitu. Nah habis itu disuruh ke Bali, udah ditelepon sama saudara gue, ada yayasan di Bali kan. Nah, disuruh ke sana, gue cara sekarang nelpon 2 hari lagi gue disuruh berangkat bro. Oh gitu. Iya, jadi gue dadakan bener gitu, gue baru di rumah. Ya, gue juga mikir kan, gue kalau gue kuliah kayaknya tahu sendiri gue SMA aja kayak mana Kan kan. kan ada lah istilahnya batu loncatan dari angkatan kita pergi kemana kan Iya. kita nggak tahu kan. Terus dari kesimpulan lo sendiri yang nggak melanjutin kuliah, terus kan pasti kita ada jalan pintas nih setelah ikut angkatan kita belum diterima, terus kuliah juga dari diri kita juga belum mampu. Terus jalan yang lainnya lo ngambil jalan apa nih bro? Karena gue ada hobi di fotografi sih ya. Oh, Awalnya sih gue cuma iseng-iseng doang, tapi setelah gue ngejalanin hobi ini kayaknya asik banget, jadi gue lanjut ke fotografi. Oh fotografi. Berarti untuk mulai dari fotografi itu berawal dari iseng-iseng atau hobi gitu ya? Iya dari hobi sih, bukan iseng, hobi sih sebenarnya. Nah untuk masuk ke dunia fotografi itu kan butuh istilahnya butuh dana juga kan dari segi pembelian alat atau Pasti dong. atau dari ya mental juga kan harus kita mau terjun nih ke fotografi, sedangkan dunia fotografi itu kan luas kan dari persiapan studio atau kamera itu kan. Itu gimana bro, maksudnya lo ngerintis dari awal banget atau ikut orang dulu atau gimana gitu bro, coba jelasin dulu. Kalau gue sih ngerintis dari awal, dari gue beli kamera yang ecek-ecek dulu yang biasa ya, cuman buat foto-foto gue sendiri sama kawan-kawan gue. Akhirnya gue ada job gitu, gue dapat job dari orang. Nah habis itu gue juga bingung tuh awalnya, bingung tuh harga berapa, gue belum tahu harga pasaran foto kan. Setelah itu gue tanya ke kawan gue tuh, kawan gue kan ada tuh yang udah terjun ke dunia fotografi lebih dulu. Nah tanya-tanya dari sana, dikasih harga sekian dan kok mantap gitu, dapat gitu ya. hobi kok dapat duit gitu. Nah terus untuk gue mau tanya nih, kan penyesuaian dari kita mau ikut angkatan dan terjun ke fotografi itu kan pasti ada apa ya, ada gimana sih cara penyesuaiannya gitu kan, dari yang awal oh kita ingin ikut, maksudnya ingin mengabdi di negara nih, terus tiba-tiba belum tersampai lo pindah ke fotografi. Itu proses penyesuaian itu apa langsung kamu nyaman di fotografi atau butuh proses dulu bro? Karena gua hobi sih di fotografi kan, jadi gua ya nyaman aja Langsung gitu. nyaman gitu ya? Iya, udah nyaman gitu. Gue mau nanya nih, ada beberapa pertanyaan nih dari teman-teman gue nih mewakili. Ya. Gimana sih menurut lo, yang ada nih yang bilang alah fotografi cuma kerjaan gitu aja gitu kan, terus berapa sih dapat duitnya gitu, alah cuma hasilnya gitu aja. Tuh gimana sih cara lo menyikapinya tentang statement orang yang berpikiran seperti itu bro? Kalau gue sih ketawa aja gitu loh. Berapa sih gitu katanya, lu bilang tadi gaji kan? Ya belum ngerasain aja gitu. Belum ngerasain gimana ya? Iya, belum ngerasain kan. Nikmatnya. Cuma ibarat kita nih kerja datang pagi kan, foto, istirahat, makan, ditanggung udah. Kita nih kerja bersih gitu loh. Kerja hobi gitu, Iya, dibayar gitu ya? Iya, duit dapat, makan dapat, istirahat dapat, tidur dapat gitu loh. Main pun juga dapat kan? Iya, main dapat, ketemu cewek. Nah, mantap pokoknya lah. Nih, Iya.
Kan udah terjun ke dunia fotografi nih. Kira-kira nih gue boleh dong tahu berapa sih kisaran misalkan job kisar dari angka berapa ke berapa gitu untuk sekali job di prewedding atau di wedding sih bro? Tergantung sih dia tuh ngambil paketnya kayak mana, paket lengkap apa bagaimana kan gitu sekarang. Kalau misalkan kita jeleknya ngomong ya 1 bulan lah kita cuma berangkat sekali, tapi dia megang apa namanya ngambil paket lengkap ke kita ya di atas berapa ya 3,5 ke atas lah, tergantung dia ambil paketnya kayak mana gitu. Oh gitu, berarti tergantung customer tuh mau Iya. paket apa gitu kan? Mau paket apa gitu? Mau paket kecil, sedang, apa? Iya kan gede, bervariasi bro. Terus yang gua mau tanya lagi nih bro, untuk dunia fotografi itu kan pasti ada suka, ada duka kan. Nah yang pertama itu untuk sukanya dulu deh, sukanya di dunia fotografi itu semenjak lo kerja di fotografi nih, punya kamera sendiri, punya studio sendiri, itu sukanya apa sih bro? Kalau yang dibilang suka pasti banyak lah sukanya. Ya kayak seneng gitu loh, kita main, kita tahu daerah mana aja yang belum pernah kita datengin kan. Terus nambah kawan gitu Iya, nambah kawan, ketemu orang-orang baru, kita ya jadi kenal sama orang baru gitu. Karena semakin luas kita berteman, semakin luas juga wawasan. Iya. Gitu kan. Kan banyak kawan banyak rezeki. Banyak kawan banyak rezeki itu guys. Jadi banyak-banyaklah berkawan kalian itu. Jadi ya rezeki kalian pasti banyak gitu. Terus kalau untuk yang dukanya nih dunia fotografi, menurut lo yang paling di saat-saat duka gitu gimana bro? Kalau dukanya sih gini sih, kadang kayak kita nih kayak gua kan baru nih kan, jarang lah ibaratnya nggak kayak senior yang udah sering dapat job kan. Iya. Jadi kan ngerasa iri kayak sedih gitu loh. Oh, gitu ya. Kenapa Kenapa dia dapat? iya gua kok gua gitu. enggak gitu. Ya. Apalagi kalau lebih masalah editing tuh kan. Tahu sendiri editing tuh kalau dibilang susah ya susah, bilang gampang ya gampang gitu. Betul. Apalagi kalau kita ketemu yang apa langitnya aneh-aneh lah. Jadinya kan gimana ya? Sedih gitu loh. Kita ngedit tuh capek gitu. Bingung mau dimanain gitu. Kan nggak semua lokasi kita dapat tempat yang bagus gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya nih bro, selama lo udah terjun di dunia fotografi nih, apa sih yang udah lo dapetin dari pekerjaan fotografi ini bro? Gua kan udah sekitar berarti masuk tahun berapa gini ya? Kedua ya. Kedua gua kan dari awal 2019 tuh. Udah masuk tahun kedua. Gua kalau bisa bangun studio lah, gua udah bisa bangun studio. Ya gua bisa beli nambah alat, ya upgrade PC, ya bisa buat memenuhi kehidupan gua lah. Kehidupan gua nggak nyusahin orang tua gitu. Ya juga bisa beli ya kendaraan Kendaraan sendiri ya, Iya. sangat kemari kan namanya. Iya. Dunia fotografi itu kan kita hidup di jalan kan, jadi ya kebutuhan kendaraan itu terutama. iya benar benar. Nanti kan biar nggak kepanasan aja kan ya. Kita yang kepanasan nggak kehujanan. Pasti paham lah kan ya, nggak di jalan nggak kepanasan, ya dalam rumahnya doang gitu kan. Terus untuk misalkan nih udah misalkan kan kita udah dapat nih, oh kita udah bisa beli ini, kerasa bangga nggak sih banyak oh ternyata dari hasil istilahnya kan banyak yang bilang pekerjaan gini tapi hasilnya juga lumayan, itu ada rasa bangga nggak sih bro? Kalau gue pribadi sih bangga banget lah. Kayak Udah udah nggak nyusahin keluarga, berusaha bangun studio sendiri, berusaha sendiri, jatuh bangun gitu. yang penting tetap semangat aja kan. Iya, itu tetap semangat bersyukur walaupun kita kena kerjap ya Iya, udah. yang penting kita bisa memuaskan diri Iya. sendiri, memuaskan customer kan. Kita ownernya sendiri, nggak tergantung dengan bos gitu loh. Iya betul. Mungkin itu aja ya gue ya pertanyaan dari gue ya, dari perwakilan teman-teman gue juga adalah beberapa pertanyaan yang diwakili dari luar gitu ya. Mungkin itu aja, kayaknya udah cukup terwakilkan nih, terjawabkan apa unek-unek dari dua dan teman-teman dua gitu kan. Gimana sih dunia fotografi gitu kan. Buat kalian nih teman-teman, untuk kalian semua misalkan punya pandangan negatif tentang pekerja fotografi itu dihilangkan, karena ya kalau menurut gua sih gimana ya,
pengalaman fotografi itu mahal, seni itu mahal. Iya benar, seni itu mahal, Iya, udah betul. alatnya udah mahal. Mahal. Kamu orang awalnya nggak karuan. Ya, namanya customer tuh biasa lah nawar, cuma kan apa ya, sewajarnya aja gitu kan. Kami juga Iya. butuh makan itu kan, butuh uang untuk menyambung hidup gitu kan. Kamu juga pening guys, ngedit foto itu. Iya, karena itu tadi balik lagi ke seni itu mahal, jadi kalian ya tahu lah seni itu gimana gitu kan. Mungkin itu aja ya yang dapat gua tanyakan ke lu, karena lu udah jawab juga kan beberapa pertanyaan gua gitu. Next kita ketemu lagi, kita akan bertanya tentang hal-hal yang menyangkut diri lo sendiri, entah itu keluarga, entah itu percintaan atau masalah yang lainnya lah. Jangan bahas cinta cuy. Boleh lah sekali-sekali gitu kan. Namanya kita bertanya kan, nggak apa-apa kita share ke teman-teman semua aja. Iya, benar. Kita tuh terbuka gitu kan. Oke, Mungkin oke. itu aja mungkin ya teman-teman. Nanti kalau misalkan ada yang mau nanya lagi boleh komen di bawah ya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel Arta Pro. Waktunya gua nih yang nanya sekarang. Jadi Kemarin gue udah nanya, jangan nanya balik guys. Nanya balik. Oke, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan ya teman-teman. See you next time. Bye. Mantap.